Kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar sahabat podcast? Dan pada malam hari ini kami berada di kantor Siko Lamumbine. Ya. Dan di sebelah kanan saya sudah ada narasumber hebat, perempuan hebat menurut saya. Ya, politisi perempuan Kota Palu. Siapa yang tidak kenal Kaneng? Ya, mulai dari dulu aktivis perempuan, aktivis perlindungan perempuan dan anak, sekarang di DPR Kota Palu. Apa kabar Kaneng? Saya panggil Kaneng ini. Mutmainah corona, kami akan panggil Kaneng. Iya. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disalam tuh jadi kita jawab. Baik. Akhir-akhir ini Kaneng semakin sibuk, selain karena dia juga unlag. Iya. Tapi saya tidak mau sebut untuk yang kebelakangnya itu karena Bawaslu sudah mulai pada tahapan itu. Ya. Baik, kita random saja ini Kaneng mau diskusi soal tugas-tugas Kaneng tentu di DPR, khususnya keterwakilan perempuan, kemudian di komisi Kaneng juga sebagai ketua Bapem Perda di DPR Kota Palu. Nah, saya mau mulai diskusi kita dengan pertanyaan soal 1 tahun terakhir ini Kaneng. Ada berapa masukan atau laporan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak yang paling menonjol yang Kaneng hadapi begitu? Sebetulnya kalau terkait dengan kasus perempuan dan anak ya, misalnya kasus kekerasan atau kalau perlindungan kan banyak. Ya. Perlindungan kan bisa terkait dengan hak normatif, misalnya buruh perempuan itu saya belum mendapatkan data base secara ini. Terus misalnya terkait dengan buruh perempuan, PRT, terus terkait dengan kekerasan, kecuali kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu kan Palu ya masih cukup tinggi ya. Oh, tinggi ya? Ya, tapi sebetulnya ya hampir setiap tahun sih kasusnya ya masih seputaran kasus yang mau tidak mau memang itu terjadi begitu, karena apalagi saya terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga itu masih nomor 1 lah. Cuman yang menurut saya menjadi highlight kita adalah terkait dengan kekerasan seksual. Ya, perempuan dan anak, karena itu harus menjadi perhatian khusus. Karena ini terkait dengan bagaimana memastikan negara itu hadir untuk keamanan bagi warga Kota Palu. Nah, karena kalau kekerasan seksual itu angkanya semakin meningkat, berarti itu akan berimplikasi banyak hal. Pertama adalah terkait dengan bagaimana ketidakamanan terhadap anak-anak kita berada di luar rumah. Apalagi kekerasan juga terjadi dalam rumah. Kemudian ketiga, itu kan berefek terhadap tingkat pendidikan terhadap anak-anak kita. Misalnya ketika dia memilih sekolah yang mau tidak mau dia harus pulang malam segala macam, itu kemudian bebannya bukan pemerintah bikin apa begitu, tapi bebannya kepada yang seharusnya dia dilindungi, tapi kemudian pikirkan dia jadi korban lagi gitu. Tidak boleh kuliah di sini, tidak boleh kuliah di situ, karena takut nanti pulang bagaimana. Nah, itu ada beberapa case yang saya temui, yang saya dengar, dan beberapa cerita dari anak-anak mahasiswa misalnya teknik, pertanian begitu. Orang tuanya tidak mau kasih karena itu rentan mereka kalau ke kampus itu karena sering ada tugas malam. Biasanya kalau apalagi teknik kan ada studio yang harus mereka pulang jam berapa begitu. Nah, itu bagi perempuan itu agak riskan. Tapi kan ini bukan perempuannya, seharusnya kita pemerintah yang menyediakan, membangun bagaimana kebijakan itu betul-betul harus memastikan rasa aman bagi semua orang gitu, tanpa kecuali. Itu yang menurut saya menjadi perhatian. Yang berikutnya juga, kalau saya selalu selama DPR yang selalu menjadi perhatian utama adalah tentang situasi perempuan dan anak pasca bencana 28 September 2018. Karena kita ketahui bahwa, nah kalau bicara tentang isu perlindungan kan salah satunya adalah terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Kalau masih tinggal di Kuntara, itu ya beresiko banyak efek. Tuh.
Tapi ya masalahnya adalah masih banyak warga kita yang belum mendapatkan kejelasan tuntas. Ya, betul. Walaupun angkanya tinggal sedikit sekali. Misalnya terkait dengan kakak gendong. Kakak gendong itu maksudnya warga yang tidak punya sertifikat tanah, tapi dia adalah korban, korban bencana alam, yang kemudian rujukan normatif untuk mendapatkan hunian itu di mana begitu. Nah, itu yang sekarang masih PR besar kita. Itu ada beberapa huntara yang misalnya ada berapa kakak, misalnya huntara Terminal Mamboro itu masih ada sekitar 4 kakak. Huntara Bubukulu itu sekitar belasan kakak gitu. Nah tapi kalau yang lainnya kan menunggu pembangunan huntap yang tahap ketiga ini. Nah, cuman kan situasional terhadap mereka misalnya itu sangat rentan karena tingkat kelayakan terhadap huntara itu sudah tidak sesuai standar. Sudah 5 tahun tidak sesuai standar karena kan namanya bangunan kan dibangun hanya untuk jangka waktu tertentu. Terus fasilitas publik tidak bisa mendukung. Otomatis misalnya kayak di huntara huntara Terminal Mamboro itu gelap sekali, itu ngeri bagi anak-anak kita begitu. Ya pemerintah saya bisa bangunkan fasilitas karena memang itu tempat seharusnya secepatnya huntap dibangunkan supaya mereka segera pindah dari situ, dan bagaimana memastikan kakak gendong itu juga ada tempat yang layak begitu untuk mereka. Tapi kalau pindah karena di kebijakan tidak boleh ada fasilitas publik di tempat yang tidak ada penghunian gitu. Nah, itu kan problem juga. Nah, tapi orang tinggal bertahun-tahun setiap hari 24 jam, malam, pagi, siang, sore, malam itu kan sirkulasi waktu yang terus bergerak. Nah, ketika waktu malam itu kita agak khawatir terhadap anak-anak perempuan kita kepada itu. Itu yang salah satu yang kadang-kala menjadi PR kita. Kalau kan yang sempat bilang tadi bahwa itu pasca bencana itu kan ada beberapa laporan-laporan yang masuk. Kalau di sekarang ini ada penurunan atau karena sudah banyak yang masuk huntap, atau ada laporan terbaru terkait kekerasan seksual kemarin di huntara hutan kota? Oh ya? Iya, itu kan memang kekerasan seksual masih terjadi kan, masih terjadi. Tapi kalau dibandingkan dengan wilayah lainnya mungkin masih besar di tempat lain sih. Wilayah selain di huntara kan, karena jumlah warga yang tinggal itu kan semakin menurun kan. Tapi kalau dari sini jenis kasus sih sebenarnya sudah menurun. Nah, cuman kan yang menjadi PR kita adalah memastikan mereka untuk segera pindah, yang paling penting. Karena terkait dengan kekerasan ya ada banyak hal-hal lain. KDRT cukup tinggi sih di situ juga. Itu juga. Ya. Kaneng, kalau dari beberapa kasus yang Kaneng tangani dan mungkin masuk ya ke laporan ke Kaneng, apa dulu namanya? Apa sebenarnya yang harus diperkuat oleh keluarga dan juga pemerintah? Karena baru-baru kemarin hari apa ya itu ada kasus yang sempat ramai orang bocah itu, tapi ternyata tidak terbukti toh. Jadi ada istilahnya ancaman buat anak-anak ini tentang kekerasan seksual. Apa yang harus diproteksi itu kan ya? Kali ini saya jadi perhatian khusus kasus almarhum Abdul Rahim ya. Ketika kasus ini ada, saya langsung membuat pernyataan komitmen saya sebagai wakil rakyat untuk bagaimana pengawasan saya terhadap, pertama adalah penegakan hukum. Bagaimana tidak ada tebang pilih, bagaimana ada transparansi yang dilakukan oleh kepolisian, utamanya yang saat ini karena masih berjalan di kepolisian ini kan. Tapi saya percaya bahwa Polresta Palu itu bekerja sesuai dengan kinerja dan mereka bekerja sebaik mungkin. Gitu. Cuman untuk menghindari supaya tidak ada masuk angin. Ya kan kita tidak kan, walaupun sebaik mungkin institusi kan tidak bisa mengatur oknum di dalamnya kan, maksudnya person-person. Betul, perlu pengawasan eksternal ya. Nah, jadi selain internal terus mengawasi kinerja aparatnya, ya kita juga sebagai wakil rakyat juga harus mengawasi juga gitu, memastikan bagaimana transparansi dalam proses penanganan kasus
ini itu benar-benar betul-betul berasaskan pada akses to justice gitu, akses keadilan bagi korban. Apalagi menurut saya kasus ini cukup unik karena fenomenanya adalah anak yang hitungan jam kemudian begitu cepat dia kehilangan nyawa ya dalam hitungan jam, seperti salah cuma 2-3 jam dari dia pergi bersama pelaku. Dan kemudian adalah yang menjadi yang menjadi perhatian saya juga adalah bukan hanya terkait dengan apa yang dialami oleh korban, tapi fenomena kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut saya ini harus menjadi highlight bagi pemerintah. Harus pentingnya kenapa transparansi terhadap kasus ini itu bukan sekedar dalam proses penegakan hukum, tapi itu harus menjadi rekomendasi bagi kita semua, pemerintah, kami di DPR, masyarakat, untuk jangan ada kasus yang begini terjadi lagi. Akar masalahnya itu apa? Itu harus menjadi perbincangan, harus menjadi diskusi di mana-mana, yang kemudian itu menjadi catatan khusus kita, sehingga ketika kita menyusun kebijakan ke depan, berarti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau ada kasus ini berarti ini agak, walaupun ini case ya, sangat case sekali, maksudnya ini kasuistik sekali gitu. Tapi ada situasi yang mungkin itu terjadi yang membuat apalagi saya juga orang tua ya, punya anak, mengagetkan kita bagi para orang tua ketika ada anak yang berperilaku seperti itu. Kemudian dia bisa menghabisi nyawa orang lain itu dengan begitu mudah, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa bersalah. Itu berarti ada problem di situ. Nah, saya khawatirnya orang seperti ini itu mungkin bibitnya itu bisa terjadi kepada anak yang lain kalau kita tidak belajar apa pembelajaran dari kasus ini. Itu yang menurut saya menjadi banyak pertanyaan yang harus dipecahkan. Pemecahnya apa? Ya seharusnya kepolisian tidak boleh terburu-buru untuk memberikan kesimpulan terhadap kasus ini, ya kan? Dan penanganan harus khusus. Tidak boleh berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di BAP, kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa kasus ini adalah kekerasan, tidak ada kekerasan seksual di dalamnya, yang itu menyakitkan bagi keluarga korban menurut saya. Itu jadi menurut saya tingkat kehati-hatian untuk menyampaikan dalam bagaimana kasus ini terjadi itu penting. Nah, kalau misalnya karakteristik daripada pelaku ini sangat susah untuk diangkat, sebaiknya kita harus meminta masukan dari pihak lain, misalnya perlu pengadaan psikologi forensik untuk bisa menggali secara mendalam, walaupun itu butuh waktu kepada pelaku. Karena yang paling penting yang kita butuh itu kan informasi sejujur-jujurnya. Bagaimana, kenapa, siapa, seperti apa begitu. Kenapa sampai begitu, supaya kita bisa mereview anak ini tumbuh kembangnya bagaimana. Kenapa dia menjadi, apakah tanda kutip psikopat atau apalah misalnya. Saya juga belum bisa mengatakan dia psikopat atau seperti apa, karena kita belum tahu titik jelas kasus ini. Tapi kita bisa mereview kembali, kemudian kita menganalisa, oh anak ini mungkin punya masalah terhadap masa lalunya, yang mungkin itu kemudian menjadi memicu menjadi karena tidak dipecahkan, tidak diselesaikan, sehingga dia kemudian menjadi pelaku. Karena pengalaman saya sebelum di DPR itu saya bersama menangani banyak kasus gitu ya, maksudnya organisasi yang saya urusi sebelumnya, ya rata-rata orang melakukan kekerasan itu biasanya ada problem terhadap masa lalunya. Nah, ini yang harus dipecahkan supaya kita para orang tua itu mulai mengecek keluarga kita. Jangan-jangan gitu. Atau misalnya pola bergaul, pola lingkungan yang ada itu
anak ini mungkin sudah sehat dulu. Oke, Gitu. bisa jadi. Itu juga harus dilihat Didalami ya. gitu. Karena anak umur 16 tahun memasuki 17 tahun berteman dengan anak kecil. Sementara pada umumnya tuh anak-anak umur 6 itu dia rata-rata berteman dengan sebayanya. Iya. Kalau hanya umur SD berteman dengan anak TK itu masih sepadan, biasa itu. Tapi kalau sudah umur yang mendekati masa dewasa, masa remaja, terus dia suka bermain sama anak kecil, kan harusnya kita orang tua harus ngecek ini anak kenapa ya, ada apa begitu kan, misalnya itu yang menurut saya harus menjadi refleksi. Jadi karena yang paling penting dalam kasus ini adalah pencegahan supaya tidak terjadi kasus rahim yang lain. Maksudnya tidak ada kasus rahim yang lain begitu terhadap ini. Karena saya terasa betul ketika mendatangi semalam di rumah korban, saya rasa betul bagaimana ya, karena saya seorang ibu juga, bapaknya anak ini juga dia tidak mampu melampiaskan dia punya rasa amarah, terus kita memarah sama siapa, gitu kan? Kenapa anaknya begitu cepat nyawanya hilang begitu? Dengan cara itu. Sementara mereka berharap yang hanya bisa menjawab luka mereka itu adalah kepolisian bekerja sebaik mungkin. Nah, satu sisi ada situasi yang kemudian mereka agak kurang percaya. Nah, jadi saya harus berusaha juga memberikan mereka untuk percaya, karena bagaimana bahwa kepolisian lagi bekerja gitu. Makanya pola bekerjanya ini yang harus kita lihat. Apakah dia menyamakan case pelaku ini dengan pelaku yang lain, pola pendekatan dalam proses BAP lah ya itu, atau kita perlu mewarnai, perlu mungkin ada rekomendasi yang lain untuk bisa menguak kasus ini lebih mendalam. Baik, jadi sahabat podcast itu tadi ya, bahwa Kaneng juga mengawal kasus yang lagi jadi perhatian publik. Semoga nanti bisa lebih jelas. Tadi disampaikan Kaneng untuk tetap dipercayakan kepada pihak kepolisian supaya bisa bekerja lebih profesional. Ya, lebih profesional, tapi menurut saya harus ada pengkayaan metode, karena kasus ini kita unik. Jadi tidak sama dengan kasus yang lain yang pos BAP-nya biasa-biasa saja, menanyakan di mana apa. Karena menurut saya pelaku ini kayaknya perlu pendekatan khusus, karena saya dengar dia agak susah untuk digali, diminta keterangan gitu. Nah, sementara kalau misalnya dengan keterangan itu visum itu kan visum luar kan, itu sementara visum itu hanya menunjukkan wilayah-wilayah yang bisa mengindikasikan apakah dia melakukan kekerasan seksual atau tidak. Itu kemudian tiba-tiba ada gelar perkara kemarin itu sempat disampaikan bahwa tidak ada kekerasan seksual. Oke, mungkin memang dari hasil visum seperti itu. Tapi kan perlu ada pembanding. Menurut saya harus ada pembanding cara untuk mengecek apakah benar. Itu menurut saya yang harus dicari tahu lagi. Karena menurut keluarganya bahwa anak ini ada cairan di mulutnya pada saat didapat. Yang diindikasinya katanya itu adalah kita tidak tahu karena cuma mereka yang ada di lokasi itu. Nah, itu yang harus dicek. Apakah pada saat pemeriksaan hanya seputar wilayah yang diindikasi atau seperti apa begitu. Nah, itu yang menurut saya kepolisian harus berhati-hati untuk menyampaikan, karena ini sangat melukai keluarga korban. Gitu. Baik, Kaneng, saya ke soal tugas Kaneng yang lain, khususnya di DPR. Saya terlalu serius, tapi memang itu penting. Karena kalau kita diskusi sama Kaneng ini tidak cukup kalau cuma 1 jam. Tidak juga. Tapi saya akan fokus ke tugas Kaneng di DPR. Nah, ini soal karena Kaneng sekarang ketua Bapen Perda, tentu yang dibahas juga soal beberapa perda perwali yang berhubungan dengan pendapatan lah. Kita di Kota Palu ya. Jadi kemarin itu ada dari perhimpunan pengusaha reklame menghadap DPR. Saya sempat baca
ada beritanya begitu. Kemudian mereka menyampaikan soal kebijakan Pemkot Palu yang membongkar beberapa papan reklame yang menurut mereka itu tidak diberikan solusi. Artinya begini, boleh dibongkar, tapi setelah bongkar itu kami mau dikemanakan? Solusinya tidak ada. Jadi Kaneng melihat sejauh ini bagaimana dari hasil RDP ini ya? Ya, saya waktu RDP itu karena bukan komisi saya, bukan saya kan di komisi A ya. Okay. Itu kan di komisi B dan komisi C. Jadi mereka yang diundang. Tapi saya sempat mendapatkan informasi dan sempat menggali terkait dengan masalah ini. Yeah. Sebetulnya kalau dari yang ini ya, kemudahan izin itu yang penting. Kalau saya kemudahan izin berusaha, kemudian izin untuk bagaimana mereka ini diberikan keleluasan, tapi tidak bertentangan dengan produk hukum di atasnya. Kalau dalam diskusi secara informal ke teman-teman pengusaha reklame, ya memang kata mereka bagaimana mereka bisa dapat izin karena titik-titik yang yang menjadi bagi mereka itu ada titik-titik yang memungkinkan mereka itu yang tidak boleh. Misalnya kayak perempatan. Itu perempatan di Perwali itu tidak boleh. Padahal di dalam rujukan peraturan di atasnya itu boleh, tapi dengan catatan tidak menghalangi pandangan bagi orang ketika berlalu lintas. Oh itu. Berlalu lintas. Nah, kemudian yang tidak boleh itu kalau dia agak menjulur keluar, terus menghalangi, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Tapi kalau dia mengikuti aturan, misalnya berapa meter sekian begitu dan mengikuti aturan, itu yang maksud saya harusnya peraturan wali kota itu yang harus diperbaiki, direvisi. Oh, direvisi. Iya, karena di dinas terkait juga ketika saya lakukan diskusi, mereka tidak bisa dia tidak menjalankan pembersihan itu karena perwalinya mengatur seperti itu. Jadi memang jalan tengah harus perwalinya yang harus dirubah, peraturan wali kotanya yang harus dirubah untuk memudahkan, yang penting tidak mengganggu. Karena titik-titik reklame ini kan juga hampir banyak diambil begitu kan. Nah, itu kemudian kedua batasan jumlah. Itu penting supaya semua pihak-pihak yang punya usaha itu jangan ada dominasi titik begitu. Misalnya ada satu perusahaan tuh dia semua yang punya, yang lain mana tempatnya, ya kan? Maksudnya diatur lah, misalnya maksimal misalnya 10 titik untuk satu, supaya ada titik lain, karena yang lain itu sudah tidak bisa lagi, titik ini sudah ada ini, titik ini sudah ada ini. Itu yang maksud pengaturan tata ruangnya itu yang harus diperjelas. Itu kemudian memudahkan untuk ini Nah, karena reklame ini salah satu pendapatan strategis daerah. Karena salah satu itu masuk dalam 3 besar lah ya, maksudnya sebagai pendapatan yang cukup tinggi selain pajak restoran dan hotel begitu. Karena pajak salah satu itu kan pajak restoran, hotel, tambang galian C, MBLB ya, gitu. Reklame itu menjadi salah satu favorit ya Kota Palu gitu, bukan hanya Kota Palu, di mana-mana seperti itu. Bahkan di banyak-banyak daerah malah lebih kacau lagi tata aturan. Gitu. Tapi sebenarnya saya tidak setuju juga ketika kacau aturan terus kita merujuk situ. Ya Palu atur rapi lah, kemudian menurut saya pemerintah kota juga harus membuka diri untuk memberikan masukan. Kemudian tanyakan kepada para pengusaha, mau kalian seperti apa, ini aturannya begini, tapi ini aturan tidak boleh dilanggar, misalnya perdanya, ya kan, peraturan daerahnya, rujukan dasarnya undang-undang yang mengatur itu tidak boleh mengatur ini, bikin. Jadi semacam menurut saya harus ada ruang dialog yang multi dua arah, yang kemudian itu bisa menghasilkan satu bentuk keputusan yang itu pemerintah kotanya
enak. Iya, pengusaha juga iya. ya ada solusi begitu. Nah, kecuali kita ditolerir yang kayak tadi itu, misalnya dia mengganggu orang selagi dia ini, misalnya di beberapa titik-titik segala macam. Maksud saya itu diberikan informasi, dikasih tahu, kemudian ya kalau saya apapun kebijakan pemerintah, selama kita mau dan tidak pernah bosan untuk mengajak orang-orang yang berurusan atau yang berhubungan dengan apa yang akan kita mau kebijakan mereka secara aktif. Jadi pelibatan publik itu penting menurut saya. Kebijakan yang baik itu menurut saya adalah semakin banyak mendengarkan masukan, kemudian semakin banyak melibatkan orang-orang, mengajak kita untuk berembuk. Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan? Ya, tadi kan yang sebutkan bahwa salah satu mungkin yang ketiga ya untuk PAD kita adalah pajak reklam ya. Kemudian dengan masalah ini agak terganggu, kemarin ada berapa dibongkar, itu bisa mengganggu juga nanti kira-kira untuk meningkatkan PAD pajak reklam ini, karena saya lihat dari beberapa yang dibongkar ini yang tidak ada izin sebetulnya kemarin. Oh begitu. Yang bikin, jadi sebenarnya mereka belum membayar. Mereka jadi sebenarnya tidak menurun PAD, tapi tidak mengurangi tapi dia bisa menghambat peningkatan. Tidak mengurangi PAD sebetulnya, karena yang sudah izin itu membayar. Tuh kan orang bikin izin di reklam itu pada saat kita mengurusnya sudah dibayar di awal itu. Dibayar di awal itu memang. Jadi kemudian tahun berikutnya lagi memperpanjang bayar memang. Jadi sebetulnya itu tidak tidak berimplikasi terhadap penurunan PAD. Cuman ada potensial pendapatan kalau dipermudah izinnya, itu bisa meningkatkan pendapatan daerah begitu. Nah, itu yang menurut, tapi dengan catatan jangan ada dominasi. Misalnya ada satu perusahaan tuh sampai 20-30 dia. Menurut saya kasihlah semua pengusaha, kasihlah ruang ini kepada semua pengusaha. Tapi dengan catatan dia mengikuti aturan A, B, C, D itu. Tapi aturannya itu yang menurut saya masuk akal, yang bisa dipenuhi, ya kan? Kayak tadi itu kan kayak perempatan tidak boleh, itu kan? Satu sisi mereka, kalau saya mereka proses itu, tapi ada yang perempatan yang boleh. Terus mereka yang sudah izinnya dulu itu boleh. Terus kenapa tidak di semuanya begitu? Ya karena pas keluar perwali itu yang baru yang dibongkar itu, ketika mereka mengurus izin sudah keluar perwali yang baru. Jadi mereka terpental dengan aturan yang baru. Kalau yang sebelumnya kan masih aturan lama, setelah itu dipasang mereka tinggal berpajak toh. Yang pas yang baru ini yang dibersihkan itu. Padahal mereka, kita mau bayar pajak, bagaimana kita bayar pajak kalau tidak keluar izinnya. Gitu. Jadi memang rata-rata yang dibongkar itu adalah yang tidak ada izin. Tidak ada izin itu karena terpental dengan peraturan wali kota yang masih. Jadi belum ada kabarnya ya untuk revisi. Mudah-mudahan, menurut saya katanya kemarin sih diskusi dengan dinas terkait itu mereka lagi mengusulkan perubahan. Tapi yang saya coba tanya sama bagian hukum. Karena mau genjot ini kan biar banyak orang dapat izin, banyak juga nanti PAD yang bisa didapatkan lagi kan. Kan yang masih terkait dengan urusan Bappenperda ini. Bidangnya kan yang kita kan selain tadi ada pajak iklan, kemudian ada PAD dari parkir. Nah, itu. Kemudian nanti sebentar ada juga sampah itu kan yang terbaru begitu. Kalau dari parkir sendiri kan yang sekarang bagaimana ya? Ada peningkatan atau ada target khusus dari Pemkot? Kalau tahun ini kan targetnya tidak terlalu besar kan, karena regulasi ini berlaku, parkir ini baru berlaku untuk mengurangi, kan sebenarnya begini, yang menyebabkan PAD itu tidak signifikan naik di beberapa potensial kebijakan yang mengatur tentang misalnya pajak retribusi. Kalau ini parkir retribusi, itu sebetulnya bukan angkanya, bukan terkait dengan berapa yang akan berapa jumlah per satu parkir itu 2.000 dengan 4.000 tadi itu, tapi mengawasi untuk tingkat kebocorannya. Iya, misalnya contoh sederhana, Dinas Perhubungan sudah menyediakan, kan itu kartis itu kan ada nomor. Iya, betul. Jadi kan setiap tukang parkir itu dia mengambil plot. Saya ambil 100
pak, misalnya saya ambil di satu parkir ini bisa 100, Ya. saya ambil 5 pak, berarti 500 lembar parkir. Toh, nah itu kan yang jadi yang dimaksud kan dibayar di muka itu. Iya. Oh ya. Iya, kemarin begitu bayar muka. Jadi pemerintah sudah tahu berapa target ketika dihitung sekian. Misalnya kalau ini kan berapa? 73 titik parkir kota salah yang diatur dalam yang saat ini masih didata ya oleh pemerintah Kota Palu. Nah, tapi prakteknya kecil yang mereka ambil ini cuma 2 blok. Oh, gitu. Tapi ketika dicek banyak sekali di sana mobil. Nah, itu yang makanya kenapa ada revisi peraturan daerahnya. Dibikinlah tentang peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 berkaitan dengan perubahan Perda nomor 3 tahun 2022 tentang lalu lintas dan angkutan umum, gitu kan? Nah, Perda itu tidak bicara tentang retribusi, tapi dia mengatur bagaimana ketika ada parkir liar, ya kan? Parkir liar itu bisa ditertibkan. Karena bocor semua di situ ya? Bocor di situ. Bocor itu maksudnya yang paling itu adalah kebocorannya. Yang enak tukang parkir dan data perhubungan. Ya kan? Maksudnya ya tukang parkir ini juga tanda kutip bisa bukan person dia, tapi ada pihak yang lainnya yang mungkin dia apalah begitu ya, yang mengorganisir ini, yang kemudian itu udah susah diatur gitu. Nah, ketika ada perda ini, jadi ada efek tanggung gugatnya. Maksud tanggung gugat itu ada sanksi pidana dan sanksi administratif gitu. Sanksi pidananya itu dia harus membayar 2,5 juta kalau dia tidak dia kedapatan. Saya tidak pakai baju parkir, tidak bayar baju parkir, tidak kasihkan parkir yang resmi, atau dia meminta lebih. Misalnya parkir motor kan 2.000, parkir mobil kan 4.000. Parkir motor kita kasih 5.000, dikasih uang 2.000, berarti 1.000 diambil. Nah, parkir 5.000, mobil dikasih uang 1.000, harusnya kan, tapi tidak dikasih uang juta, itu kena itu. Kena hukum pidana dia, kena sanksi administratif, dia bayar 2,5 juta, atau dia dipenjara selama 15 hari. Itu sanksi pidananya. Artinya bahwa kalau diperkuat ini, insya Allah itu akan mengurangi tingkat kebocoran. Nah, sehingga itu bisa berimbas bisa memberikan dampak untuk peningkatan PAD Kota Palu. Karena yang sendiri sudah mendorong apa untuk supaya tidak bocor lagi? Kalau di pemerintah kota mandat perda ini kan jelas akan ada satgas. Satgas itu satgas itu terdiri dari kepolisian, Satpol PP. Sudah seefektif apa sekarang sudah jalan? Mereka sudah melakukan razia di mana titik-titik yang berdasarkan laporan masukan itu. Cuma sampai hari ini belum ada tindakan secara masih rata-rata persuasif. Belum ada tindakan untuk diarahkan itu secara hukum. Karena di pihak kejaksaan masih menahan. Mereka belum tega untuk bagi tukang parkir ini. Iya, betul. Makanya salah satu himbauan kita bagi masyarakat juga harus punya andil. Dan kita ini orang Palu kadang-kadang suka bakasian tuh. Nah, tapi bakasian itu saya harus kita tempatkan gitu kan. Misalnya kalau tidak sesuai misalnya parkir 2.000, terus minta karcisnya. Itu. Kita kasihan, tapi sebetulnya itu memberikan problem baru. Karena itu memberikan orang-orang tertentu itu dia menjadi peluang dia, sehingga dia menjadi jadi satu linkers yang kemudian itu memanfaatkan begitu kan? Itu yang terjadi di kita. 5.000 kita kasih pulang, kita tidak kasih pulang, kita tidak minta sisanya. Tidak ada kartis resmi, tetap juga kita bayar. Makanya himbauan di Dinas Perhubungan itu kalau tidak ada kartis jangan dibayar. Gitu. Memang harus peran serta masyarakat penting karena masyarakat yang pertama sekali berhadapan dengan tukang parkir. Terus yang kedua adalah memberikan informasi Dinas Perhubungan untuk melakukan razia jika ada praktik-praktik seperti itu, ada pungli, ada ilegal. Ya, semoga. Karena tahun depan itu kalau tidak salah di presentasi Dinas Perhubungan itu 16,3 M. 16,3 M. Tahun depan insya Allah. Kebetulan saya ketua pansus khusus
Perda pajak daerah dan retribusi daerah kemarin. Jadi kita minta presentasi tiap OPD yang berkaitan dengan sumber pemasukan itu bagaimana ketika di titik parkir ini dengan hitungan-hitungan mereka satunya itu 16,3. Ya, mudah-mudahan bisa ini kan cuma sampai 6 ya. Dengan upayanya Kaneng, kemudian teman-teman di DPR. Ya, semua orang. Yang memang menurut saya yang kerja keras adalah OPD-nya, dinas terkait, yaitu dinas perhubungan yang kemudian dibantu oleh satu PP dengan kan mereka ini punya semacam MOU dengan aparat penegak hukum. Memang mandat kerja ini bagus, dia bisa ada satgas untuk melakukan razia. Oke, baik. Kaneng, saya sudah di penghujung ya, tapi saya punya satu pertanyaan sebelum posting. Ini kan juga ya sempat juga ramai sebelumnya soal retribusi sampah. Kemarin kan sempat dulu Pak Wali, mungkin nanti Kaneng sampaikan sudah ada klarifikasi dari Wali Kota. Saya ingin mengulang lagi bahwa retribusi sampah yang kemarin itu kemudian masyarakat yang disampaikan tidak akan mendapat pelayanan publik kalau tidak membayar retribusi sampah. Itu komunikasinya dengan Pak Wali bagaimana? Itu memang pernah dengan Pak Wali sampaikan itu waktu itu. Kemudian dikutip dan ada respon banyak orang yang kemudian merespon itu, termasuk saya juga mengkritisi itu. Tapi setahu saya setelah itu Pak Wali mengklarifikasi. Sudah ya? Bahwa bukan itu sebetulnya, dan menurut saya tidak ada hubungannya antara sampah dengan hak. Itu hak itu pelayanan publik ya. Itu kan KTP itu adalah hak kita. Kalau kita tidak bayar sampah, jangan dilayani sampah di rumahnya. Karena retribusi sampah itu harus berbanding lurus dengan pelayanan. Beda pajak. Kalau retribusi, apa yang kita bayar, begitu pelayanan kita dapatkan. Kalau pajak, apa yang kita bayar di sini, tapi bisa diambil dari pihak tempat lain. Jadi pajak itu yang kita bayar misalnya tentang pajak motor, tapi dampak dari pajak bisa dipakai belanja jalan, sekolah. Kalau retribusi tidak boleh. Jadi kalau dia bicara tentang retribusi sampah, otomatis minim 80%, 70% penganggaran itu harus kembalikan untuk peningkatan kualitas sampah. Gitu. Jadi tidak boleh ada misalnya kebijakan misalnya yang harus kalau tidak bayar retribusi sampah tidak boleh dilayani. Tidak boleh. Iya, kalau dia tidak bayar sampah, ya dia tidak dilayani ya untuk urusan kebersihannya karena kan kita tidak bayar toh. Tidak berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan. Iya, itu menurut saya sesuatu yang berbeda. Yang ini hak mutlak yang harus diberikan negara kepada warganya, karena itu terkait dengan hak identitas. Itu adalah berkaitan dengan hak dasar orang. Kalau sampah itu berkaitan dengan pelayanan. Jadi kalau orang tidak bayar sampah, ya jangan dibersihkan tempatnya, ya kan? Maksudnya itu akan berimplikasi pelayanan sampah di situ tidak akan ada. Dan itu saya rasa di lingkungan kita ketika kurang lambat bayar tidak ada tukang sampah mau ambil sampah kita. Dan kita kan terganggu. Ini kenapa kira tukang sampah kan? Kita kita tidak bayar, kan begitu. Kalau misalnya ada laporan masyarakat yang kemudian tidak dilayani pelayanan administrasi kependudukannya karena tidak bayar sampah. Kasih tahu ke kita akan datangi kelurahannya. Kalau itu saya datangi kelurahannya. Kalau ada informasi begitu saya datangi kelurahannya. Dan itu harus kita kasih tahu. Kita mau tanya, Komio belajar tentang hak dasar tidak? Itu di sekolah ada itu pendidikan. Yang disebut hak dasar itu apa? Gitu. Dan tidak boleh kelurahan itu harus mengambil alih. Karena urusan itu adalah urusan pemenuhan hak dasar itu adalah hak mutlak dan wajib bagi pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu dibayar oleh negara yang diambil sumber uangnya itu dari masyarakat. Siap. Ya kan? Kita bayar pajak, ya kan? Kita bayar retribusi. Terus emangnya hanya karena kita tibar sampah? Coba cek
Emang dia tidak bayar pajak tidak bayar pajak motor, PBB, yang lain-lain. tidak bayar pajak PBB, tidak bayar pajak tanah, PBB rumah, tidak bayar pajak yang lainnya. Kan tidak, toh belum tentu. Artinya kan itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau ada masyarakat yang diperlakukan seperti itu, ya kasih tahu kita DPR. Kita akan datangi karena komisi saya itu. Oh, siap. Komisi A itu. Baik sekali. Jadi ada inspirasi yang gitu. Iya. Oke, Kaneng, kita sudah di penghujung, Kaneng. Di closing, apa yang Kaneng mau sampaikan ke masyarakat kita Kota Palu, khususnya di bidang Kaneng di Ketua Bapemperda di DPR Kota? Iya. Saya berharap bagi masyarakat Kota Palu untuk terus aktif ya, mengawasi, bukan hanya kami DPR, tapi kami pun butuh diawasi oleh masyarakat. Okay. Penting bagi masyarakat untuk tahu DPR itu bekerja apa sih pekerjaannya, tugasnya apa yang dilakukan oleh seorang wakil rakyat, terus pemerintah itu melakukan apa. Nah, masyarakat juga tugasnya perannya sebagai apa. Yeah. Kalau kita semua memahami tugas kita, insya Allah Kota Palu ini akan menjadi kota untuk kita semua. Baik. Kota Palu itu akan bertumbuh, terus akan berkembang, pembangunan akan lebih baik, berkualitas, karena masyarakatnya aktif, pemerintahnya akuntabel, DPR-nya bekerja, gitu. Nah, ini yang harus dikuatkan, sehingga kerja membahu ini berdasarkan tugas dan fungsi kita, baik sebagai wakil rakyat, baik sebagai pemerintah, sebagai pelayan masyarakat, baik sebagai warga yang melekat hak dan kewajibannya, ya termasuk ya juga kewajibannya adalah membayar pajak pada tepat waktu ya. Retribusi juga penting sebagai untuk menguatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Kota Palu. Baik. Terima kasih, ya. Kaneng, atas waktunya. Iya. Saya kira nanti di waktu berikut kita akan banyak lebih berdiskusi soal-soal lain. Oke. Saya menunggu setiap saat. Baik. Demikian sahabat podcast Palu, kita sudah banyak berdiskusi tentang apa yang diprogramkan oleh Kaneng. Saya panggilnya Kaneng karena dulu waktu masih aktivis kami akrab memanggil dengan sapaan itu. Kita akan berjumpa lagi dengan podcast narasumber lain. Terima kasih sekali lagi buat Mutmainah Corona, Kaneng, anggota DPR Kota Palu, atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain di podcast Palu bersama saya Roni Sadi. Sampai buku dapat lagi.